guys, it's me Rutmar. Di video kali ini aku akan membahas mengenai kasus pembunuhan yang sangat sadis dan sangat seram di Korea Selatan. Kenapa aku bilang seram dan sadis? Karena sang pelaku membunuh 57 orang termasuk dirinya dan melukai 35 orang sehingga total keseluruhan menjadi 92 orang. Nah, penyebab dari pembunuhan berantai ini juga karena hal sepele aja guys. Kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus ya. Pelaku pembunuhan berantai ini bernama Wo Bum-kon. Wo lahir pada tanggal 24 Februari 1955. Sebelum menjadi perwira polisi, Wo mengabdikan dirinya pada Pusat Marinir Korea Selatan hingga tahun 1979. Pada tahun 1980, ia dipindah tugaskan ke Kepolisian Nasional Korea Selatan di daerah Pusan dan tinggal di desa Torongi setahun berselang. Wo Bum-kon adalah seorang perwira polisi yang telah dicatat dalam sejarah gelap tindak kriminal di negaranya pada saat itu. Ia bertanggung jawab atas kasus pembunuhan massal terbesar pada zaman modern yang dikenal dengan nama pembantaian Wiryong. Maaf ya kalau misalnya aku salah ngomong atau salah sebut guys. Amukan Wo ini membunuh 57 orang termasuk dirinya dan melukai 35 orang sehingga totalnya menjadi 92 orang dalam waktu 8 jam. Bayangin guys, dalam waktu 8 jam kayak membunuh 57 orang udah gitu kayak ngelukain 35 kayak ditembak-tembakin asal gitu. Gila, emang parah sih. Pembantaian ini terjadi dikarenakan adanya pertengkaran antara Wo Bum-kon dengan pacarnya yang bernama Chul Man-son. Chul Man-sun, aku nggak ngerti sih cara ngomongnya guys. Nah, pertengkaran ini terjadi pada tanggal 26 sampai 27 April 1982. Wo marah atau naik pitam pada pacarnya pada saat pacarnya membangunkannya dan memukul dadanya karena ada lalat. Nah, itu si Wo marah-marah, emosian, padahal dia kagak tahu tuh kenapa pacarnya nepok dadanya. Orang mah ditanya dulu ya kenapa. Ini enggak, langsung marah-marah. Wo yang marah bergegas meninggalkan rumahnya dan berangkat ke kantor polisi untuk bertugas pada pukul 4 sore. Pada malam harinya, ia kembali ke rumahnya. Emosinya masih terjaga, masih stabil. Lalu ia meninju dan menendang pacarnya dan menghancurkan perabotan-perabotan rumahnya. Dengan emosi yang semakin memuncak, Wo kembali ke kantor polisi dan berhasil menyelinap ke dalam gudang senjata. Lalu ia berhasil mengumpulkan senjata dan beberapa butir peluru serta granat tangan tanpa sepengetahuan rekan kerjanya. Sekitar pukul 9:30 malam, Wo berjalan dan menembaki para pejalan kaki di sekitar pasar desanya. Lalu ia juga melukai pacarnya yang pada saat itu kepo nih apa yang terjadi di sekitar pasar itu. Terus pacarnya ini mendatangi si Wo, malah dilukain deh sama si Wo-nya. Setelah berhasil menembaki para pejalan kaki di pasar, Wo bergegas menuju kantor pos yang terdekat. Lalu ia menembaki 3 operator telepon dan memutuskan layanan telepon agar mencegah orang-orang untuk menghubungi layanan darurat. Setelah itu, ia lebih mudah bergerak dari desa ke desa. Pada saat itu, di desa Ungye, ia membunuh 18 orang dan di desa tetangga yaitu desa Pyeongchon, ia berhasil membunuh 24 orang lainnya.
Pada suatu momen, ia memerintahkan salah satu bocah lelaki untuk membelikan minuman ringan di warung. Setelah ia mendapatkan apa yang dia inginkan, ia menembak bocah itu dan keluarganya. Meskipun polisi telah disiagakan pasca 1 jam setelah Wo beraksi, tetapi ia sangat sulit untuk dihentikan setelah 8 jam berselang. Pada dini hari, tepatnya pada tanggal 27 April, ia menggunakan 2 granat dan mengikatnya pada tubuhnya. Lalu ia bersembunyi di rumah salah satu petani dan menawan 3 orang keluarga dari petani ini. Lalu setelah polisi bergegas untuk menangkapnya, ia menyalakan granat tersebut dan mereka semua mati. Tapi 1 orang yang selamat, yaitu petani itu. Petani yang hidup ini bernama Su. Ia hidup tetapi mengalami cedera yang sangat parah. Udah gitu, menurut kesaksian dari pacarnya si Wo ini, si Wo mengalami inferioritas karena para tetangga suka ngomongin dia nih, dia hidup sama pacarnya berduaan tapi belum nikah juga. Jadi itu para tetangga suka ngomongin kapan nikah gitu. Jadi dia emosi, guys. Nah, itu bahayanya orang-orang yang nanya kapan nikah. Hati-hati kalian tuh yang suka nanya gitu ya. Apalagi nih tetangga-tetangga nih yang mulutnya pada rombeng. Akibat pembantaian tersebut, kepala polisi setempat dibebas tugaskan dan ke-4 polisi yang bertugas ditangkap karena kelalaian dalam bertugas. Kepala polisi nasional yang bernama An Yung Wo, aduh aku nggak ngerti sih cara ngomongnya, nanti aku tulis deh yang benernya gimana. Nah, dia ini mengundurkan diri dari posisinya karena untuk menebus kelalaian-kelalaian atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan Wo. Bayangin betapa bijaksananya ini kepala polisi ini, karena jadi dia gitu loh yang nebus kesalahan-kesalahannya Wo. Hebat kan? Keren. Pemerintah Korea Selatan juga memutuskan untuk membayar kompensasi untuk para korban yang masih hidup dan yang luka-luka, dan untuk para keluarga yang telah ditinggalkan oleh beberapa korban atas pembantaian Wo. Oke guys, sekian video yang udah aku buat ini. Nah, aku cuma mau ngomong untuk kita-kita yang masih nggak bisa nahan emosi kita, kayak kalau udah emosi tuh meledak-meledak gitu, alangkah lebih baiknya kita mencoba untuk hitung 1, 2, 3 agar kayak kita bisa menetralisasikan emosi kita ini. Siapa tahu dari hitungan 1 sampai 3 itu kita jadi nggak emosi lagi kan, bisa jadi kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya aku salah ngomong atau salah memberikan informasi, aku mohon maaf. Kalau misalnya kalian suka sama video yang aku buat, kalian bisa like videonya, komen videonya, subscribe videonya. See you! Oh iya, jangan lupa di-share ke teman-teman dan ke sosial media kalian. See you!